Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita sedang dengarkan hari ini berasal dari ketika Musa menerima 2 loh batu dari Allah. Ketika ia menuliskan 2 loh batu itu, perintah Allah kepada bangsa Israel, maka apa yang dikatakan dalam nats ini terucap. Ketika kita mencoba merenungkan ini, ternyata benar. Adakah bangsa yang seeksklusif bangsa Israel? Mengapa demikian? Ketika kita melihat bagaimana mereka keluar dari perbudakan Mesir, bagaimana Allah langsung menunjukkan kuasanya. Dan itu terjadi. Mereka mengikatkan diri kepada Allah, dan itu adalah perjanjian. Dan hal sebenarnya ketika kita melihat tentang perjanjian dalam 2 loh batu ini, kita langsung melihat kepada bersatunya insan menjadi satu daging. Dan itu adalah konsep tentang perkawinan dan pernikahan dalam kekristenan. Bahwasanya ketika kita berkata, ya, aku bersedia, sebenarnya demikianlah yang dikatakan oleh bangsa Israel. Mereka menerimanya dan menjadi bangsa Allah. Dan kemudian ketika kita melihat ke perjanjian baru, hal itu kembali diulang. Bahwasanya mempelai laki-laki itu adalah Kristus dan pengantinnya adalah gerejanya. Dan itulah perjanjiannya. Bahwasanya jika kita tidak mengikatkan perjanjian, maka kita mungkin bisa meninggalkannya. Dan Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, karena Allah kita adalah Allah yang mengikatkan dirinya pada perjanjian itu. Dan kemudian kita melihat dalam perjalanan peradaban sejarah, tidak ada bangsa dimanapun di dunia ini yang selengkap perjalanan bangsa Israel, bagaimana mereka melihat betapa berkuasanya Allah. Laut Teberau terbelah menjadi 2. Dan peristiwa ketika Yosua menyeberangi sungai Yordan sama persisnya dengan ketika mereka melewati Laut Teberau, itu juga terbelah 2. Seluruhnya terjadi dengan begitu dahsyat. Mengapa itu harus terjadi? Itu ingin berkata bahwa mereka memiliki Allah yang benar, dan itu adalah Allah untuk seluruh umat manusia. Jika kita telah berada di dalam Kristus, mengapa kita mau diombang-ambingkan dengan pemikiran-pemikiran yang terjadi belakangan ini? Itu adalah kamuflase. Itu hanya ingin membuat saudara tergiur dengan opsi-opsi tertentu, sehingga ketika saudara mengakui opsi tersebut, maka saudara meninggalkan kebahagiaan itu. Kita memiliki Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, dan apa yang dilakukan oleh Allah kepada perjalanan hidup kita begitu dahsyat. Setiap hari kita menerima itu. Jika Tuhan tidak mengatur semua perjalanan kehidupan ini, jika Tuhan tidak mengaturkan bagaimana matahari itu terbit setiap paginya, maka dapatkah kita menikmati ini semua? Memang itu adalah anugerah umum, itu adalah wahyu umum. Tetapi kita semua menikmati itu. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan memberikan yang khusus dan spesifik, anugerah Allah yang tak terbantahkan, yakni Yesus Kristus. Inilah perjanjian itu. Itu mengapa kita sekarang memasuki perjanjian baru. Startnya adalah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu. Engkau adalah Allah yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu. Engkau memberikan hukum yang menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan semua itu semprotan.
Engkau adalah Allah yang membalaskan kejahatan hingga generasi keempat. Tuhan, tuntunlah kami supaya kami setia pada perjanjian itu. Engkau adalah Allah kami satu-satunya. Engkau adalah kebahagiaan kami itu. Dan Engkaulah yang membawa kami kepada titik tertinggi, yakni kehidupan kekal. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Biarlah apa yang kami kerjakan ini menjadi bagian di mana kami telah mengikatkan diri kepada Tuhan. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.